al-hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu sesungguhnya balasannya tidak ada kecuali hanya surga Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak dan ibu yang melaksanakan ibadah, apalagi ibadah haji, pingin hajinya mabrur, pingin ibadahnya mabrur, karena mabrur itu balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, keluarga besar PT PLN sektor pembangkit Kota Pekanbaru, hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah, tamu-tamu Allah, rahimakumullah. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita dan memberikan nilai pahala yang berlipat ganda terhadap semua amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Berikut salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berharap kepada beliau untuk mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada pada bulan Zulqa'dah. Sudah hari yang keberapa hari ini, Pak Bu? 21 Zulqa'dah. Dan akan meninggalkan Zulqa'dah, masuk lagi bulan Zulhijjah atau sering kita sebut dengan bulan haji. Nah, yang akan kita kaji pada pagi hari ini adalah amalan utama di bulan Zulhijjah. Inilah yang akan kita sampaikan agar kita benar-benar bisa besok mengamalkannya pada bulan Zulhijjah yang lebih kurang tinggal 9 hari lagi. InsyaAllah sebentar lagi Pak ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Muharram, Safar sampai bulan Zulhijjah. Maka di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang Allah berikan itu pahala yang beramal di dalam yang sangat besar, yakni 3 berturut-turut, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Ini berturut-turut 11, 12, 1, bukan 13. 13 itu gaji ke-13. Berikut satu lagi yang terakhir yang terpisah, yakni bulan Rajab. Jadi ada 4 bulan yang Allah istimewakan. Bulan Zulhijjah itu sering kita kenal dengan bulan haji, karena umat Islam di negeri kita ini mereka rindu melaksanakan ibadah haji dan mulai bertolak untuk Pekanbaru
dari tanggal 12 atau 13 Mei kemarin sudah menuju Batam, kemudian menuju Madinah, dan mereka melaksanakan ibadah haji tamattu. Insya Allah juga akan berangkat keluarga kita PLN, Bapak Abi insya Allah akan berangkat pada tanggal 6 Juni 2024. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan perjalanan beliau, mudahkan ibadah beliau, berikan kesehatan, Allah ampunkan dosanya, Allah terima amalnya, Allah kembalikan dia ke negeri kita tercinta dalam keadaan sehat walafiat, dan hajinya mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ini mulia Allah Subhanahu wa taala, apa amalan yang patut kita lakukan, apalagi khususnya tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Yang pertama amalannya Bapak dan Ibu adalah melaksanakan shaumus sunnah, puasa sunnah. Nabi sampaikan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan di bulan Zulhijjah mulai tanggal 1 sampai 10 itu luar biasa pahalanya. Ma min ayyamin, tidak ada hari di antara sekian banyak hari. Dalam satu tahun itu berapa hari Bapak Ibu? 365 hari. Kata Nabi 365 hari itu ada 10 hari yang paling istimewa. Al-amalus soleh, amal soleh yang dilakukan oleh para hamba-hamba Allah, yang kita lakukan pada hari itu tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah itu ahabbu ilallah, amalannya sangat dicintai oleh Allah. Kalau amalan sangat dicintai oleh Allah, Bapak dan Ibu, ini peluang kita mendapatkan ampunan besar-besaran. Sekalipun Bapak dan Ibu tidak berada di tanah suci Mekah, tidak berada di Madinah, tapi 10 hari itu besok Bapak dan Ibu, amalan Bapak sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita tidak berada di Mekah, sekalipun kita tidak berada di Madinah, tapi kita berada di kantor kita PLN, amalan Bapak saat itu Allah cintai, ahabbu ilallah. Tidak hanya sekedar cinta, paling dicintai. Kalau paling itu sudah superlatif degree Pak ya, sudah sangat dicintai oleh Allah. Jadi kalau Bapak dan Ibu melakukan al-amalus soleh, maka amal Bapak dan Ibu itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dibandingkan oleh para sahabat, sahabat bertanya kepada Nabi, walal jihad, ya Rasul, bagaimana dengan berjihad? Tak mampu menyainginya. Jihad itu dibanding dengan amal soleh pada tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah amal soleh ketimbang jihad. Luar biasa. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, saat ini kita masih berada pada bulan Zulqa'dah. Buatkan alarm handphone Bapak dan Ibu, tanggal 1 sampai tanggal 10 itu lakukan amalan-amalan istimewa yang Bapak Ibu inginkan. Bagi yang melaksanakan ibadah haji, itu lebih lagi. Salatnya sangat dicintai oleh Allah, wukufnya sangat dicintai oleh Allah, zikirnya, doanya, melontar jumrahnya, semuanya itu dikerjakan itu semuanya pada tanggal 1 sampai pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi semua amalan itu Bapak dan Ibu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Bapak dan Ibu, yuk mari kita lakukan yang pertama, amal solehnya adalah puasa sunnah
di 10 awal Zulhijjah. Mestikah dari tanggal 1 sampai tanggal 10? Silakan bapak dan ibu kerjakan jika bapak dan ibu mau. Kalau bapak dan ibu tidak mau, tidak sempat karena banyaknya pekerjaan, tidak ada masalah. Mungkin tanggal 1 diambil, tanggal 2 dan seterusnya. Bisa jadi tanggal 1, tanggal 5, seterserah bapak dan ibu. Yang jelas dikasih tanda dulu tanggal 1 Zulhijjah itu diperkirakan hari apa itu? 7 ya? Tanggal 10 Juni. Kita tengok bapak dan ibu. Kalau memang itu nanti bapak dan ibu ada waktu, nah 1 Zulhijjah itu tanggal 8 Juni. 8 Juni. 8 Juni itu hari Sabtu ya? Iya. Hari Sabtu. Bapak dan ibu Sabtu bapak masuk kantor ya? Enggak. Kalau Sabtu tidak masuk kantor, bapak dan ibu ambil waktu Sabtu itu untuk berpuasa sunnah tanggal 1 Zulhijjah. Pak, tak bisa. Apa sebab? Istri saya ulang tahun ke-67. Allahu Rabbi, ya kan Pak ya? Kalau istri bapak ulang tahun ya apa boleh buat, ya kan? Mana yang penting ulang tahun kah atau puasa sunnah. Kalau bapak dan ibu ingin melaksanakan ulang tahun, nah ingat konsep ulang tahun itu tak ada ya, tapi bapak dan ibu prioritaskan untuk puasa sunnah. Namun kalau memang tak bisa puasa sunnah pada tanggal 1 hari Sabtu itu, tanggal 2 hari Minggu pesta pula di hotel, tak juga bisa. Pada tanggal 10 hari Senin itu berarti tanggal 3 ya. Tanggal 3 itu bapak dan ibu upayakanlah tanggal 3 hari Senin itu berpuasa di awal Zulhijjah. Itu bapak dan ibu meraih puasanya banyak sekali itu. Yang pertama dapat pahala puasa hari Senin. Yang kedua puasanya bulan Zulhijjah. Ya kan Mbak ya? Minimal 3. Kalau ada bapak dan ibu yang melaksanakan qadha, maka qadhanya bisa lunas, puasa Seninnya dapat, puasa Zulhijjahnya juga dapat, Masya Allah. Dengan catatan niatnya adalah yang wajib, bukan niat yang sunnah. Wajibnya yakni qadha puasa kemarin. Tapi kalau niatnya sunnah, maka yang wajib tidak akan bisa ikut. Tapi kalau niatnya wajib, yang sunnah bisa ikut. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa sunnah itu bagi kita mesti melakukannya. Kenapa? Karena itu amalan soleh yang Allah Subhanahu wa taala akan mencintai amalan itu untuk pengampunan dosa-dosa kita. Nah, itu untuk pengampunan dosa kita. Apalagi bapak dan ibu besok kalau tak juga bisa Senin tanggal 3, tanggal 4 tak juga bisa, tanggal 5, tanggal 6 tak juga bisa, tanggal 7 tak juga bisa, ambil tanggal 8 Zulhijjah. Tak juga bisa ambil satu lagi tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah disebut dan puasa Arafah. Minimal 1 hari itu bapak dan ibu itu kita puasa. Karena puasa pada tanggal 9 Zulhijjah itu Allah berikan kepada kita ampunan yang sebesar-besarnya. Bahkan diampunkan dosa kita yang sudah berlalu, bahkan yang akan datang. Allahu Akbar. Itu luar biasa tuh bapak ibu. Dalam setahun hanya datang satu kali. Andai saja bapak dan ibu tak berpuasa sunnah pada tahun ini, maka dia akan datang lagi pada tahun yang akan datang. Nasib baik kalau kita masih bisa. Khawatir nasib malang kita tak dapat lagi bertemu dengan bulan Zulhijjah tahun depan.
Kenapa? Karena ada banyak yang pensiun-pensiunnya. Ya Pak ya. Nah, akan copek berangke ya Pak ya. Lapanu pesawat awak. Nah, bisa jadi Bapak Ibu, walaupun rumusnya tidak ada, Allah berkehendak sekehendaknya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah kita dengan melaksanakan amal soleh itu kita akan berharap kepada Allah untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara mendapatkannya? Kita diampuni dulu Pak, baru bisa kita masuk syurga. Jadi ketika kita melakukan amal soleh yang Allah cintai itu, kita akan diampuni. Maka Allah jelaskan dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Rabbmu. Kalau bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Rabb, berarti kita berupaya maksimal. Berupaya kita maksimal, tinggalkan kesibukan kita, bersegera untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu. Kalau kita sudah mendapatkan ampunan, baru kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak dan Ibu, untuk mendapatkan fasilitas surga Allah, kita perlu mendapatkan ampunan Allah. Maka orang yang melaksanakan ibadah apapun, dia pingin dirinya terampuni dari dosa-dosanya. Betul tak Bapak Ibu? Bapak dan Ibu, kita sholat, selesai sholat kita ingin apa? Diampunkan dosa. Bersedekah, kita ingin diampunkan dosa. Memberikan kepada orang lain yang terbaik, pingin Allah ampunkan dosa. Naik haji kita, pingin diampunkan dosa. Kalau ada Bapak dan Ibu yang melakukan ibadah bukan karena untuk mendapatkan ridho dan ampunan Allah, itu keliru. Maka setiap amalan yang kita lakukan, kita pingin mendapatkan ampunan Allah. Maka wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Allah. Jika Allah sudah ampuni, maka syurga Allah itu akan Allah berikan kepada kita. Maka orang-orang melaksanakan ibadah haji tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, mereka mencari ridha Allah untuk mendapatkan ampunannya, karena Allah berikan kepada mereka al-hajju mabrurun laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur itu sesungguhnya balasannya tidak ada kecuali hanya syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu yang melaksanakan ibadah, apalagi ibadah haji, pingin hajinya mabrur, pingin ibadahnya mabrur, karena mabrur itu balasannya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Haji yang mabrur balasannya syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka amalan kita yang bernilai mabrur di awal Zulhijjah pertama adalah melaksanakan puasa sunnah. Yang kedua, melaksanakan muhasabah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa sunnah dilakukan, bertaubat. Apa isi taubat kita itu? Memperbanyak muhasabah, memperbanyak istighfar, dan memperbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita munculkan istighfar, astaghfirullahalazim. Perbanyak mengucapkan istighfar itu kepada Rabb, karena Allah Azza wa Jalla akan mengampunkan dosa-dosa hambanya, apalagi 10 awal di bulan Zulhijjah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, basahkan lisan kita untuk beristighfar, basahkan lisan kita untuk berzikir pagi, petang, malam, dan semua waktu luang kita upayakan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah beristighfar, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua kita tak lepas dari salah, tak lepas dari dosa.
Sekalipun Ramadan kemarin 1 bulan penuh kita berpuasa, Allah sudah janjikan melalui nabinya dengan hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dosa kita kemarin di bulan Ramadan, kita 1 bulan berpuasa penuh, Allah ampunkan dosa kita setahun yang sudah berlalu. Pertanyaannya, dosa kita setahun yang lalu Allah ampunkan. Dari Ramadan sampai hari ini sudah 1 bulan setengah. Bapak dan ibu ada enggak yang enggak melakukan dosa lagi? Allahu Rabbi. Kita tak luput dari salah dan dosa. Duduk saja sebentar, sudah menimbulkan dosa. Walaupun kecil-kecil, setidaknya mengkomen kawan. Komennya kalau baik tidak masalah, ya kan? Ini komennya taklah baik, sakit hati kawan nih buatnya. Membuat hati kawan sakit itu berpahala atau dosa? Dosa. Itu yang luar biasa. Banyak, sekalipun tak omongan, ngirim gambar kacamata, tapi kawan lain maknanya dibuatnya, kan? Nah, ini juga dosa. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, semua yang kita lakukan, kecil atau besar, yuk introspeksi, karena kita besok akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal-amal soleh yang kita lakukan itu akan menjadikan kita terampuni. Maka beristighfar amal soleh, berzikir amal soleh, berdoa amal soleh. Al-amalus soleh, amal bapak dan ibu yang dilakukan itu ahabbu ilallah, Allah paling suka, Allah paling cintai amal itu. Maka perbanyak melakukan amal itu agar semuanya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, melakukan infak. Karena orang yang baik, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mereka suka berinfak. Allazina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka yang melakukan amal soleh di awal bulan Zulhijjah, apa amalan mereka? Amal solehnya berinfak, baik dia kondisinya sempit atau lapang, baik kondisi dia kaya atau miskin, sakit atau sehat. Jadi kita bersedekah itu jangan dihubung-hubungkan dengan hal-hal kita. Saya karena sakit saya bersedekah, saya karena susah saya bersedekah, saya karena dalam kondisi kepepet saya bersedekah. Itu keliru. Kondisi apapun kita bersedekah, infakkan harta kita buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ciri orang beriman itu wa mimma razaqnahum yunfikun, sekecil apapun yang kita miliki infakkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Bapak dan Ibu, bulan ini bulan yang sangat istimewa. Wal kaziminal ghaiza, mereka mengampunkan, memaafkan kesalahan orang lain. Wal kaziminal ghaiza, menahan emosi atau mengendalikan emosi. Mampu dia mengendalikan emosinya, tidak marah tapi suka memaafkan. Wal afina 'anin nas, mereka memaafkan apapun kesalahan orang dia maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah pasti suka. Kalau Allah suka bermakna Allah berikan kepada kita nilai keampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi Bapak Ibu, di bulan Zulhijjah kita penuhi hidup kita itu dengan melakukan amal soleh, berinfak, maafkan kesalahan orang, maafkan perilaku orang yang tidak baik kepada kita, munculkan kesabaran bukan emosi. Allah akan menjadikan kita orang-orang yang terbaik. Allah cinta kepada kita. Kalau Allah cinta kepada kita, maka hidup kita akan menjadi mulia. Bapak dan Ibu, ketahuilah sesungguhnya yang paling sayang dengan kita itu siapa, Pak, Bu? Suami, Bu, ya? Allah, ya kan, Pak, ya? Yang paling sayang kepada kita istri, Pak. Istri itu sayang kepada kita, tapi yang lebih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling sayang kepada istri suami,
Tapi yang lebih dari suami, Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami bisa membantah, istri juga bisa ya Pak ya. Allah seperti apapun, Allah tidak akan bermusuhan dengan kita. Yang lebih mengerti dengan kita siapa? Allah. Bukan bestie kita Pak ya. Ya kan Pak ya? Bukan orang-orang terdekat dengan kita, bukan orang curhat dan kita. Yang paling mengerti dan kita itu Allah. Yang paling sayang kepada kita itu Allah. Yang paling memberikan paling banyak kepada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, jadilah manusia-manusia yang dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi amalan kita 10 Zulhijjah itu perbanyak infak, sedekah, baik buat keluarga kita maupun orang lain. Dalam notabennya ada mereka yang fakir, miskin. Amalan yang keempat, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Bapak dan Ibu yang sudah haji, alhamdulillah. Yang belum haji Bapak dan Ibu, mendaftarlah segera untuk melaksanakan ibadah haji. Karena haji reguler itu masa tunggunya lama, bahkan sampai 25 tahun. Kalau ada Bapak dan Ibu yang hari ini mendaftar ke Kementerian Agama, insya Allah Bapak dan Ibu akan diberangkatkan tahun 2050. Berapa tahun itu Pak? Ya Pak? Iya, boleh kapal terbang sendiri Pak ya, bisa berangkat segera langsung. Allahu Rabbi, luar biasa. Jika Bapak dan Ibu mendaftar dalam haji furoda, nah atau haji plus, Bapak juga akan diberangkatkan, juga memiliki waktu tunggu, tapi memang tidak sepanjang yang reguler. Cuman Bapak dan Ibu butuh pendanaan yang besar. Jika Bapak dan Ibu ingin, silakan, tidak bermasalah. Yang penting meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena umat Islam, haji itu adalah rukun Islam. Kalau kita belum haji dan sudah mampu, namun kita belum haji, berarti baru 4 rukun Islam itu terpenuhi. Kecuali tidak mampu. Kalau tidak mampu kan tidak bermasalah. Bapak mampu, uang masih ada 350 juta di bank, tapi Bapak belum daftar-daftar, Ibu belum daftar-daftar, maka Bapak dan Ibu akan bisa menjadi persoalan ketika besok di yaumul qiyamah. Hadirin Bapak Ibu, orang yang melaksanakan ibadah haji, mereka berada pada satu hari yang luar biasa, namanya hari Arafah. Hari itu Allah paling mencintai hambanya, paling banyak mengampunkan hambanya. Maka kita yang tidak melaksanakan haji, berpuasa sunnah pada tanggal 9 Zulhijjah, yang melaksanakan ibadah haji wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah, maka amalan mereka itu minimal hanya 3 saja Bapak dan Ibu. Yang pertama, amal mereka itu memperbanyak istighfar. Jadi saat wukuf itu yang amal kita itu selain sholat wajib, khutbah, ya kan Pak, itu perbanyak istighfar. Mulai dari pagi sampai malam itu perbanyak istighfar. Karena hari itu Allah istimewakan. Mereka-mereka yang beristighfar, Allah akan ampunkan dosanya. Cuman banyak juga jamaah kita yang membaca WA dari kampung. Mereka tak beristighfar, tapi membaca WA. Bahkan buat status dengan istri, chat, kami sedang berada di tenda Arafah. Nah, ya, ditengokkannya pula dia sedang berpakai ihram. Nah, kirim ke Facebooknya. Tak percaya mungkin ada kawan-kawan Bapak dan Ibu yang statusnya penuh dengan Masjidil Haram Nabawi dan Masjidil Haram Kota Mekah. Dia penasaran ibadah tapi juga aktif di Facebooknya. Kita tidak marah, itu urusan mereka. Yang jelas kita berupaya, jika kita istirahat dulu sejenak, nah kalau mau posting setelah itulah diposting, insya Allah. Kenapa? Karena kita khusus beribadah. Apalagi Arafah. Yang kedua, amalan di bulan Arafah, di hari Arafah itu memperbanyak doa. Doa itu istighfar dulu. Bukankah untuk mendapatkan ampunan Allah itu istighfar dulu?
Nah, istighfar. Jadi setiap berdoa istighfar dulu. Jadi nanti Pak Abi akan berangkat di saat ibadah di Arafah istighfar sebanyak-banyaknya. Selesai istighfar baru berdoa. Nah, itu dia. Doa itu mustajab. Kita yang berada di luar Mekah, di Pekanbaru, doa pada hari itu mustajab. Yang ketiga, amalan di hari Arafah itu ada perbanyak zikir. Jadi Pak Abi yang berangkat besok perbanyak zikir, baca Quran. Karena baca Quran bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tidak berangkat perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa, kemudian beristighfar, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji itu yang mabrur tempatnya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Inilah yang diinginkan oleh umat Islam. Betapa besar keinginan mereka mendapatkan ibadah haji yang mabrur. Amalan di bulan Zulhijjah yang keempat adalah melaksanakan ibadah kurban. Pada tanggal berapa tuh? 10 Zulhijjah. Pada tanggal 10 Zulhijjah itu Bapak dan Ibu melaksanakan ibadah kurban bagi yang mampu. Bapak dan Ibu yang mampu menjadi peserta kurban, bersegeralah mendaftar sebagai peserta kurban. Bapak dan Ibu yang tidak mampu berkorban, bersegeralah mendaftar sebagai penerima daging kurban. Ya Pak, ya Allah Rabbi. Iya, ini penerima ndak juga kan? Peserta apalagi ya rugi. Apalagi bermasalah dengan RT, ndak didaftarkan RT namanya kan marah pula Allah. Ya, ini keliru. Jadi Bapak dan Ibu berbanyak untuk melakukan ibadah, khususnya ibadah kurban. Kurban Bapak dan Ibu itu akan menjadi pengampunan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ibadah yang dilakukan oleh Nabi kita Ibrahim dan sampai hari ini tetap dilaksanakan. Sampai kiamat kelak tetap dilaksanakan ibadah kurban. Kalau ada Bapak dan Ibu yang ada kesempatan lalu tidak berkurban, Nabi SAW mengancam agar jangan ikut bersama Nabi SAW solat di tempat dia. Man kana lahu sa'atan, yang punya rezeki, yang punya kesempatan, rezeki ada, uang ada, badan sehat, duitnya itu ke showroom. Nah, untuk apa ngambil mobil Pajero baru 5 unit? Banyak tuh Pak ya. Dia tidak berkorban, maka kata Nabi, jangan dekat-dekat tempat solat kami. Masya Allah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, ibadah kurban bagian dari amal yang sangat istimewa di bulan Zulhijjah, itu dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Semua amalan-amalan itu akan Allah cintai. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka Allah yaghfir lakum zunubakum. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka Allah akan jadikan kita menjadi insan-insan, manusia-manusia yang terampunkan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita lahir dulu tanpa membawa dosa dan akan pulang ke rahmatullah juga tidak membawa dosa. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir amalan di bulan Zulhijjah 10 Zulhijjah adalah melaksanakan makan sebelum Bapak dan Ibu pergi ke masjid solat Idul Adha. Jadi makan yang mendapatkan ibadah besar adalah makan pagi sebelum berangkat menuju solat Idul Adha. Bagaimana dengan merokok? Merokok tak sama dengan makan. Ini pula kan kami nak biasa makan pagi baru biasa merokok. Merokok saya tak masuk tuh. Karena dibilang makan bukan merokok ya Pak ya. Sekalipun merokok bisa mengenyangi, bisa Pak ya? Bisa kenyang dengan merokok ini kan. Tapi memang iya Pak ya, orang bangun tidur itu yang dicarinya pertama rokok.
Nah, sebelum dia mandi, rokok dulu pertama, luar biasa. Tanpa berkumur-kumur langsung rokok. Itulah parah betul tuh, Pak. Ya kan? Jadi besok sebelum berangkat ke masjid, sarapan itu adalah bagian dari ibadah di bulan Zulhijjah. Beribadah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana, itu menimbulkan pahala yang besar buat bapak dan ibu sebelum berangkat melaksanakan ibadah salat Idul Adha. Tapi kalau salat Idul Fitri kita menahan. Ya, bapak dan ibu untuk Idul Adha, untuk Idul Adha bapak dan ibu makan setelah pulang solat Idul Adha. Mohon maaf, solat Idul Adha makannya selesai solat Idul Adha. Jadi bapak dan ibu berangkatnya menahan, pulangnya kalau bisa makannya itu dari daging hewan kurban. Nah, itu maksud saya. Kalau Idul Fitri makan dulu, kalau Idul Adha kita bermenahan. Jadi pulang Idul Adha itu ya kita melaksanakan makannya yang penuh berkah. Masya Allah, luar biasa. Cuman kan kita kan kadang-kadang terbalik. Di Idul Fitri kita menahan karena rasa puasa juga lagi kan. Nah, padahal di Idul Fitri boleh kita makan, dan Idul Adha kita menahan sebelum kita selesai sholat Idul Adha. Oleh karena itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan sempurna yang kita dapatkan pada bulan Zulhijjah. Nah, amalan-amalan itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita lakukan untuk apa? Untuk berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya sampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, yang semuanya itu disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Semoga kita mampu melakukan amal soleh ini di bulan Zulhijjah yang tinggal hitungan jari. Semoga Bapak dan Ibu bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk yang berangkat haji, semoga Allah mudahkan perjalanannya, Allah berikan kekuatan dan kesabaran agar bisa melaksanakan semua syarat, rukun dan wajib haji, pulang dalam keadaan sehat walafiat, hajjam mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Inilah kajian kita pagi ini. Jika ada pertanyaan silakan, kalau tidak kita tutup. Silakan, Pak. Iya, pula. Izin, Pak. Iya. Puasa sunat kita satukan dengan puasa wajib. Iya. Masalah pada tadi. Iya. Kita mengadakan puasa orang tua kita. Iya. Kita kan nggak tahu tentang berapa puasa yang tinggalkan dan jelas. Iya. Kita mengadakan waktu itu juga pas hari Senin. Iya. Senin sudah tuh orang tua kita itu berdua dia. Iya. Apakah itu bisa sekali dua itu bisa dikodakan dengan satu perbuatan? Tidak bisa. Baik. Baik. Makasih Pak Haji. Untuk sama-sama wajib tidak bisa. Yang bisa itu hanya sunnah. Ayah kita tinggal puasanya dulu karena pekerja berat, kondisi kita susah. Mak kita tinggal puasanya karena melahirkan kita. Keduanya sama-sama ada meninggalkan puasa. Lalu pada hari Senin kita berpuasa untuk mengqadha kedua-duanya dengan satu kali puasa, keduanya terbayar. Kan begitu ya? Maka ini tak bisa. Sebab apa? Dua orang yang berbeda puasanya sama-sama wajib. Tapi kalau sunnah dia boleh. Kalau sama-sama wajib dia tidak boleh. Berarti hanya satu yang bisa. Senin ini untuk orang tua yang perempuan, Kamis besok untuk ayah. Itu baru bisa. Tapi kalau kedua-duanya tidak bisa. Kenapa? Orangnya berbeda, amalnya sama-sama wajib. Jadi dua yang wajib tak bisa dilunasi dengan satu. Kalau misalnya dua puasa sunnah, pas di sekarang ini kan bulan Zulhijjah. Iya. Puasa dari tanggal 1 sampai 9. Iya. Terus pas hari 2 berarti kan 2 puasa Zulhijjah dengan puasa Senin. Iya. Atau Kamis.
Sudah itu kita puasa mengqadha. Apakah boleh dua puasa sunat dalam satu? Kalau sunat boleh. Sunat boleh. Boleh. Walaupun dua. Walaupun dua. Ya, puasa sunatnya Kamis, puasa sunat Zulhijjah, puasa sunat bulan haram, boleh. Tapi kalau puasa wajib, dia tak bisa. Oke. Bagi kita yang melaksanakan ibadah itu, apakah kita juga, walaupun kita tidak meniatkan, kita kan mengqadha juga puasa kita. Kita kan nggak tahu juga puasa kita tinggal. Berarti tidak bisa kita, berarti kita tidak mendapatkan itu, kewajiban itu. Ya, kalau mengqadha puasa kita, maka puasa kita yang kita wajibkan dulu. Kalau mengqadha puasa kita dan qadha puasa orang tua kita tidak bisa. Tidak bisa. Karena kita mungkin karena kita yang melaksanakan tadi ini. Iya, benar. Karena langsung puasa kita juga yang kita niatkan mengqadha. Satu kewajiban, satu wajib kalau yang bisa dilaksanakan, walaupun itu bisa masuk sunat dua saja. Iya, kalau wajibnya satu boleh, tetapi wajib dua-dua itu tak bisa. Karena orangnya berbeda. Nah, kalau sunnah boleh. Baik, Bapak Ibu, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana waghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.